Hai para sedulur kabeh, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja dong. Kali ini aku mau mereview film yang bercerita tentang Keisaki Arata yang berumur 27 tahun yang masih menganggur. Saat Keisaki melamar kerja, dia selalu gagal pas interview. Aduh, kok nasibnya sama kayak saya. Saat sedang meratapi nasib, tiba-tiba dia ditelepon oleh temannya karena mengira Keisaki masih bekerja dan habis gajian. Mereka pun minta untuk ditraktir. Teman gak ada akhlak. Pulang dari mentraktir temannya, di jalan Keisaki bertemu dengan seseorang yang mengatakan kalau dia terpilih jadi subjek untuk eksperimen real life dan menawarinya untuk bekerja sama dan mengulangi kehidupan. Dan orang itu bernama Yoake Ryo, bekerja di laboratorium real life. Awalnya Keisaki menolak, tapi saat Yoake mengatakan kalau saat menjalani eksperimen semua kebutuhan hidup ditanggung selama 1 tahun dan setelah selesai akan diberi pekerjaan. Dan Yoake memberi kapsul dan mengatakan kalau kapsul itu akan membuat lebih muda 10 tahun dan harus menjadi anak SMA selama 1 tahun. Pagi harinya saat Keisaki terbangun, dia pun terkejut dengan perubahan dalam dirinya. Dan ternyata dia tidak sadar telah meminum kapsul itu. Dan kehidupan SMA-nya pun dimulai. Lilaifu してみませんか? Pagi harinya, Keisaki pun memulai kehidupannya menjadi anak SMA. Di awal masuk kelas, dia pun asal duduk dan ternyata tempat duduk itu milik perempuan teman sekelasnya. Dia pun memberitahu di depan sudah ada pemberitahuan dan saat melihat papan pemberitahuan, Keisaki dikejutkan dengan datangnya Yoake yang ternyata masuk di kelas yang sama. Saat wali kelasnya masuk ke kelas, tiba-tiba langsung mengadakan ujian. Keisaki pun bingung karena dia tidak tahu dan belum ada persiapan. Saat mau mengerjakan ujian, dia pun tidak membawa alat tulis dan parahnya lagi, dia menjatuhkan bungkus rokok dan mengharuskan dia menghadap wali kelasnya di ruang guru sepulang sekolah. Saat putus asa dengan kesialan dia yang bertubi-tubi, temannya yang bernama Karyu meminjamkan alat tulis ke Keisaki. Saat selesai ujian, Keisaki mengembalikan alat tulis yang dipinjamnya karena melihat Karyu yang sakit, dia menyuruh Karyu untuk istirahat. Tapi dua temannya, Ohga dan An, mengatakan kalau hasil ujian kali ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pengurus kelas. Dan karena mereka bersaing dengan Hishiro yang merupakan peringkat 1 di sekolah. Di kantin sekolah, Keisaki bertemu dengan Yoake dan meminta penjelasan kenapa Yoake satu sekolah dengannya. Dan Yoake menjawab kalau dia bertugas untuk mengawasi subjek. Dan Keisaki pun mengeluh kenapa harus jadi anak kelas 3 SMA. Dan dia memutuskan untuk jadi murid bayangan saja. Karena merasa kalau pekerjaannya di real life selesai, ingatan semua temannya pun akan hilang. Di tengah perbincangan, Keisaki melihat Hishiro kesulitan memesan makanan, ternyata dia tidak membawa uang. Oh alah, nggak ada. Keisaki yang melihat hal itu memanggil Hishiro dan meminjamkan uangnya. Saat Hishiro pergi, Yoake mendekati Keisaki dan mengatakan kalau ternyata Hishiro tipe cewek yang disukai Keisaki. Pulang sekolah, Keisaki menghadap wali kelasnya di ruang guru. Gara-gara masalah rokok tadi, dia pun diceramahi panjang lebar. Dia pun teringat kejadian yang dialami seniornya di kantornya dulu. Pulang dari ruang guru, Keisaki pulang bareng sama Hishiro. Di jalan pulang, Hishiro berterima kasih karena sudah dipinjemin duit dan bercerita kalau dia kesulitan untuk mencari teman dan ingin berubah. Kemudian Hishiro blak-blakan meminta nomor HP Keisaki dan mengajaknya untuk menjadi temannya. Keisaki pun menyarankan pada Hishiro untuk lebih banyak tersenyum. Di tempat lain, Yoake pergi ke laboratorium dan mulai membuat laporan tentang subjeknya. Pagi harinya di sekolah hasil ujiannya pun dibagikan dan yang mendapat hasil terbaik adalah Ohga dan Hishiro. Dan mereka pun menjadi perwakilan pengurus kelas dan mereka mendapatkan pin perak itu. Saat Keisaki mendapatkan nilai ujiannya ternyata nilainya 4, parah kali. Ternyata pin perak itu bisa buat makan gratis di kantin, bebas biaya SPP, dan masih banyak keuntungan lagi lainnya. Saat Kairu ambil nilai, Hishiro melihatnya dengan senyumnya itu yang membuat Kairu kesal dan merasa diejek.
Di kantin sekolah mereka pun membicarakan nilai Kaisaki yang jelek parah, yang dia sendiri aja kaget. Di jalan pulang, Oga mengatakan kalau Kaoru nggak bisa dapat nilai maksimal karena lagi sakit. Tapi Kaoru menjawab itu murni kesalahannya sendiri dengan nada kesal. Si Oga ini kok nggak peka. Malah Kaisaki yang menyadari hal itu. Saat di rumah lagi enak-enaknya ngudut, tak taunya si Oga dan kawan-kawan datang ngajak untuk belajar kelompok. Si Kaisaki pun kaget, lah terus bingung dewe dia. Pas dah masuk dalam rumah, mereka bukannya belajar kelompok malah sibuk lihat-lihat. Kaisaki pun sibuk dapat pesan dari Hishiro dan ketahuan sama si Oga. Kaisaki pun ngomong kalau si Hishiro ada bisnis sama dia. Bukannya pada belajar, si An malah nemu MD Walkman dan mereka merasa takjub dan heran gitu lor, karena mereka nggak pernah lihat. Esoknya pas di tangga sekolah, si Karyu mergoki Oga sama Hishiro jalan berdua. Si Kaoru pun cemburu, lah kok pas berpapasan ditanya malah kabur. Pas di ruang guru dan melihat Hishiro, karena kesal Kaoru mengambil tas Hishiro. Lambo niatnya mau diapain itu tas. Pas lari mau pulang sambil bawa tas Hishiro, malah kepergok sama Kaisaki. Pas ditanya mau dibawa kemana itu tasnya, malah mereka berdua ngerundung dari tangga terus dibawa ke UKS sekolah. Saat di UKS, Kaisaki flashback saat masih kerja di kantor, di mana dia punya senior yang dikambing hitamkan sama senior lainnya, dan ya wes lah endingnya seniornya itu malah dipecat. Kaisaki pun menasihati Karyu untuk tidak melarikan diri dan menjatuhkan orang lain karena bisa menjatuhkan dirinya sendiri dan jangan pernah menyerah untuk berjuang. Bijaksana sekali Kaisaki. Pas keluar dari UKS, ternyata Hishiro udah nungguin Kaisaki. Dia bertanya kenapa tasnya ada pada Karyu. Kaisaki menyuruh Hishiro untuk bertanya sendiri ke Karyu. Hishiro pun nungguin Karyu dan akhirnya mereka berdua meluapkan unek-unek dan meluruskan kesalahpahaman. Dimana sebenarnya Hishiro pengen berteman sama Karyu. Dan senyum ya yang kayak gitu adalah saran dari Kaisaki dan akhirnya mereka bersalaman dan berteman. Pas jalan pulang, Yoake mengatakan kalau Kaisaki memberikan saran yang bagus sehingga didengar oleh mereka dan itu sangatlah keren. Memasuki liburan musim panas, di sekolah Kaisaki, Karyu, dan Oga diajakan ke festival kembang api dan Hishiro pun juga diajak mereka. Saat di perpustakaan, mereka ngobrolin soal Oga yang gak punya pacar dan Kaisaki pun menyuruhnya buat nembak si Karyu. Dan di situ Hishiro gak sengaja menguping, tiba-tiba datanglah An yang mengagetkan mereka. Festival kembang api pun tiba, Kaisaki yang merenung mengenang kematian seniornya dan di tempat lain Hishiro yang memakai yukata yang comel. Mereka pun berkumpul di tempat festival dan masih menunggu Kaisaki karena lama nggak datang-datang. Tiba-tiba Kaisaki dapat pesan dari Hishiro kalau dia berharap bisa melihat kembang api bersama. Tiba-tiba Kaisaki datang dan mereka pun mencari tempat untuk melihat kembang api dan memutuskan untuk membeli jajanan dulu biar nggak anyep mulutnya. Saat antri membeli, ternyata malah hujan. Wes gak sih nonton kembang api lur. Saat berteduh, mereka agak kecewa karena gak jadi lihat kembang api. Oga pun mengajak tahun depan buat lihat kembang api bersama-sama. Tapi Kaisaki mengatakan kalau musim panas SMA berakhir tahun ini. Tiba-tiba si Oga main hujan-hujanan dan nembak Karyu. Karyu pun malu dan berlari. Padahal dalam hatinya pasti senang. Oga pun menyalahkan Kaisaki yang ngasih saran buat nembak Karyu. Dan Kaisaki pun hanya tersenyum-senyum sendiri. Hishiro pun ikut berlari pas noleh ke Kaisaki, membuat Kaisaki terpesona. Aduh manisnya. Mereka malah pada main hujan-hujanan. Aduh, masa-masa SMA yang luar biasa. Di sekolah, mereka pun mengeluh karena mereka harus terus belajar buat ujian. Tapi Kaisaki malah nggak masuk sekolah. Hishiro yang cemas datang ke rumah Kaisaki. Ternyata Kaisaki masuk angin. Iyalah, habis main hujan-hujanan. Hishiro pun mencoba merawat Kaisaki dan mempraktekkan perhatian dan cara merawat Kaisaki yang membuat Kaisaki heran. Dan ternyata Hishiro belajar dari internet. Di saat yang bersamaan, Kaisaki menanyakan soal ujian masuk universitas. Dan Hishiro mengatakan kalau dia akan kuliah ke luar negeri. Hari festival sekolah pun dimulai, semua murid pun mulai persiapan. An yang mulai bersiap membuat band dan Karyu serta Oga memutuskan untuk melakukan tarian. Di mana tarian itu bertujuan untuk menyemangati bandnya An saat festival nanti. Hishiro dan Kaisaki pun juga mulai berlatih menari dan disinilah benih-benih rasa itu muncul. Teman-teman yang melihat mereka pun menyadari hal itu.
Malamnya, Hishiro mengirim video ke Kaisaki kalau dia belajar menari sendiri. Saat Kaisaki memperhatikan video dari Hishiro, datanglah si Ohga yang jahil dan menyuruh Kaisaki untuk nembak Hishiro. Festival sekolah pun dimulai. Kaisaki dan teman-temannya pun mulai mengisi acara festival itu. Tapi saat menari, Hishiro digoda oleh 2 orang laki-laki. Kaisaki yang melihat itu pun tidak terima dan mereka pun akhirnya berantem alias tawuran. Aduh, anak-anak SMA ini. Saat festival selesai, Kaisaki pun meminta maaf kepada Hishiro karena sudah bersikap kekanak-kanakan, dan Kaisaki pun juga menembak Hishiro tapi dia ditolak. Walah, kasihannya dia. Hishiro pun pergi meninggalkan Kaisaki sendiri di tempat itu. Di kafe, Kaisaki curhat sama Ohga kalau dia sudah ditolak sama Hishiro. Di tangga sekolah saat berpapasan, mereka pun saling diam tidak saling sapa. Malamnya, Kaisaki mengatakan kepada Yoake kalau dia ingin menyerah di real life. Yoake malah mengajak Kaisaki untuk pergi ke makam seniornya dulu yang sudah meninggal. Mereka berdua pun pergi ke makam itu dan tidak sengaja bertemu dengan adik dari seniornya. Kaisaki pun meminta maaf soal kejadian di kantor waktu itu. Tapi adiknya senior itu malah bercerita kalau kakaknya meninggal bukan karena masalah di kantornya, dan merasa berterima kasih pada Kaisaki yang telah peduli padanya. Pulang dari berziarah, Kaisaki memutuskan untuk melanjutkan real life. Pagi harinya, Kaisaki mengajak teman-temannya untuk berekreasi bersama-sama saat setelah selesai ujian. Dia juga mengajak serta Hishiro untuk ikut bersama mereka. Ujian sekolah pun dimulai, mereka pun mulai belajar dengan keras, dan saat mereka pergi bersama-sama ke kuil, mereka berdoa agar mereka lulus dengan nilai yang baik. Dan ternyata Kaisaki lulus dapat nilai 83, lebih bagus daripada nilai di awal film yang cuma dapat 4. Saat Ohga dan Karyu berencana masuk universitas yang sama, Kaisaki ingin melakukan sesuatu, entah apa yang mau dia lakukan. Akhirnya ujian masuk universitas itu pun dimulai. Teman-teman Kaisaki pun pada ikut ujian itu. Kaisaki dan teman-temannya pun mengajak Yoake untuk ikut rekreasi bersama. Yoake dan Hishiro janjian bertemu bersama. Hishiro pun bercerita kalau dia baru pertama kali memendam rasa ketertarikan pada orang lain begitu besar. Dan ternyata Hishiro juga ikut jadi subjek eksperimen real life. Dia merasa berubah sejak bertemu dengan Kaisaki dan merasa bersyukur. Di kantor real life, Yoake pun bingung gimana jadinya kalau ternyata 2 subjek eksperimen mempunyai rasa yang sama. Yoake ditegur atasannya untuk tidak terbawa perasaan saat mengawasi subjek. Akhirnya rekreasi mereka pun dimulai, dan saat berkumpul Kaisaki mengeluarkan buku panduan buat mereka. Mereka pun pergi naik odong-odong, lihat domba, kejar-kejaran sama babi, ngasih makan domba, pergi ke museum, ke tempat permainan, piknik di bawah pohon, dan yang terakhir melihat matahari terbenam di pinggir laut. Saat mau pulang naik bus, Karyu dan Yoake mengatakan kalau sapu tangan dan pena mereka ketinggalan. Dan saat Kaisaki dan Hishiro mencarinya, bus yang mereka tumpangi meninggalkan mereka berdua. Emang jahil kawan-kawan mereka ini. Saat menunggu bis datang, akhirnya Hishiro mengatakan perasaannya pada Kaisaki yang sebenarnya. Dan terjadilah adegan ini. Akhirnya, hari kelulusan mereka pun tiba dan diakhiri dengan foto bersama. Kebersamaan mereka lalui dalam suka dan duka. Inilah indahnya waktu SMA. Kaisaki bertemu dengan Yoake, mengatakan kalau Kaisaki telah lulus dari eksperimen real life. Dan Yoake pun memberi obat untuk mengembalikan fisiknya kembali ke umur 27 tahun. Saling mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan. Saat Yoake mau menawari pekerjaan, Kaisaki mengatakan kalau dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan ke depannya. Teman-teman Kaisaki pun mulai masuk di bangku kuliah. Kaisaki pun mulai berusaha dengan keras agar mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dan akhirnya Kaisaki menjadi guru SMA. Saat di ruang guru, Kaisaki bertemu dengan guru sementara dan mereka saling berkenalan. Ternyata guru sementara itu adalah Hishiro yang telah menjadi dewasa. Kaisaki pun mengantar Hishiro ke ruang kelas di mana dia mengajar, dan film pun selesai. Aduh, ending-endingnya benar-benar menggantung.
Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah ucap nama di dalam video. Untuk itu aku tunggu saran-saran dari para sedulur di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.